Pandemi COVID-19 yang mulai menyebar di seluruh dunia pada 2020 telah banyak memberikan efek bagi segala lini kehidupan. Seluruh industri merasakan efek dari pandemi ini, salah satunya dalam industri pendidikan. Bagi siswa-siswi lulusan tahun 2020 dan 2021, pasti merasakan dampak positif dan negatif dari perubahan pola penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Amerika Serikat memiliki sebuah organisasi nirlaba dalam bidang pendidikan yang dikenal dengan Dewan Sekolah Tinggi. Dewan Sekolah Tinggi ini memiliki program tes masuk perguruan tinggi Amerika Serikat untuk seluruh siswa-siswi di dunia. Program tes tersebut bernama SAT atau Scholastic Aptitude Test dan AP Test atau Advanced Placement. Setelah wabah COVID menyebar di seluruh dunia, Dewan Sekolah Tinggi Amerika Serikat mengumumkan tes AP dilaksanakan secara online, membutuhkan waktu sepanjang tahun untuk menyiapkan formula tes online. Tes AP terdiri dari soal pilihan ganda dan jawaban tertulis dengan durasi yang dipersingkat menjadi 45 menit. Kebijakan baru juga diterbitkan, yaitu pelaksanaan tes dilakukan serentak di seluruh dunia. Namun kebijakan tersebut banyak menuai kritikan karena dinilai tidak adil karena perbedaan waktu yang akan dihadapi oleh siswa ketika mengerjakan soal tes. Dan tentu saja tidak semua siswa memiliki akses teknologi yang memadai, meskipun selama ini nilai yang ia raih di atas rata-rata. Pada bulan Maret 2020, saat pandemi COVID mulai memasuki Amerika Serikat, banyak lembaga tes yang terpaksa tutup. Program SAT pada bulan Mei dan Juni juga dibatalkan. Dan Dewan Sekolah Tinggi mengumumkan rencana mengadakan tes setiap bulan dari bulan Agustus hingga akhir tahun 2020. Beberapa perguruan tinggi seperti Dartmouth, Harvard, Princeton, Yale, Stanford, dan Cornell saat itu mulai menghapus syarat SAT dan ACT bagi siswa yang mendaftar. Perguruan tinggi tersebut mengganti SAT dengan tes opsional. Tes opsional membebaskan siswa mencetak nilainya sendiri, entah dari ujian, nilai selama sekolah, maupun penghargaan dan kejuaraan. Informasi yang didapatkan oleh perguruan tinggi dari calon mahasiswanya dapat mempengaruhi tingkat kelulusan universitas, prestasi akademik, dan dana universitas. Mengikuti tes opsional memiliki 3 efek. Yang pertama adalah akan banyak siswa yang mendaftar. Siswa akan tertarik mendaftar karena mereka berhak memberikan nilai sesuai dengan apa yang mereka miliki. Kedua, dengan adanya pendaftar yang banyak, pihak perguruan tinggi akan mengurangi kuota penerimaan siswa, karena perguruan tinggi akan menaikkan batas minimal nilai yang diterima. Ketiga, tes opsional akan menciptakan heterogenitas. Secara umum, karyawan admisi perguruan tinggi setuju bahwa keberhasilan perguruan tinggi adalah ketika menerima siswa dengan nilai AP dan IB atau International Baccalaureate tinggi, serta memiliki penghargaan. Itulah sebabnya, pada akhir tahun sekolah menengah, akan banyak siswa yang mengikuti kursus untuk dapat lulus dan diterima di perguruan tinggi impian. Namun, berbeda wilayah, kota ataupun kabupaten, bagaimana cara mengajar guru dan nilai yang diberikan atau diraih siswa akan berbeda. Dalam 1 dekade terakhir, nilai A dan B terus meningkat, menandakan bahwa nilai tersebut dapat mudah didapatkan oleh siswa. Oleh karena itu, perguruan tinggi juga harus mempertimbangkan akreditasi dari sekolah menengah. Dewan Sekolah Tinggi juga menambahkan untuk mengkombinasikan skor SAT standar nasional untuk membandingkan nilai akreditasi sekolah. Untuk mengikuti SAT, tidak memerlukan biaya yang besar, namun tetap menjadi hambatan bagi siswa yang berasal dari keluarga menengah ke bawah. Banyak siswa dengan penghasilan rendah diberikan SAT gratis sebanyak 2 kali, namun bagi yang berpenghasilan lebih, dapat mengikuti SAT sebanyak yang mereka mau. Di sekolah elit, siswa akan lebih banyak mendapatkan latihan untuk SAT dan ujian masuk perguruan tinggi, terlebih dengan mudah akan mendapatkan jasa orang dalam. Guru atau pelatih SAT sebagai penghasilan tambahan dari lembaga ini terkadang membantu klien untuk mengajukan banyak waktu belajar ketika menghadapi ujian. Di sisi lain, tes opsional lebih menekankan pada kurikulum sekolah menengah dan ekstrakurikuler, di mana kedua hal tersebut tidak diterapkan di semua sekolah. Perguruan tinggi yang menghindari SAT berarti memperkenalkan bentuk ketidaksetaraan yang baru. Namun, tanpa SAT, perguruan tinggi dapat membentuk metrik baru seperti tingkat penerimaan siswa yang akan membuat perguruan tinggi terlihat lebih selektif. Sulit untuk mengetahui alasan pasti perguruan tinggi lebih memilih tes opsional dibanding SAT. Universitas California atau UC
menjadi berita utama pada 2020 karena menghapus SAT dan ACT. Beberapa kritikus menilai kebijakan itu positif karena membuat pendidikan tinggi menjadi lebih adil dan beragam. Bahkan Universitas California membuat sendiri sistem tes opsional sesuai dengan standar mereka. Sejak 2001, Universitas California telah menyampaikan kepada Dewan Sekolah Tinggi untuk menghapus SAT dan mendesain ulang sistem tes masuk perguruan tinggi. Dewan sekolah harus lebih menyadari bahwa klien sesungguhnya adalah sekolah atau perguruan tinggi, bukan siswanya. Jika menurut perguruan tinggi sistem yang dikembangkan oleh Dewan Sekolah tidak sesuai, maka perguruan tinggi akan lebih memilih untuk membuat sistemnya sendiri.